Aku masih tidak percaya ini terjadi padaku. Jika seseorang menceritakan kisah seperti ini, aku mungkin akan tertawa dan mengira ini hanya plot dari sinetron murahan. Tapi ini hidupku. Dan setiap kali aku mengingat detailnya, aku merasa syok. Pak Budi yang lebih tua dariku telah menyentuh sesuatu dalam diriku yang tidak pernah bisa dilakukan orang lain sebelumnya. Pernahkah kalian merasa seperti sedang hidup dalam bab buku yang tidak pernah kalian bayangkan? Seolah semua yang kalian anggap benar tiba-tiba runtuh. Tapi pada saat yang sama, sesuatu terbangun dalam diri kalian yang bahkan tidak pernah kalian sadari. Ini kisahku. Semuanya dimulai dengan panggilan tak terduga. Suara Andi yang bersemangat terdengar seperti dia hampir menangis bahagia. "Sayang, aku diterima program pertukaran pelajar. Aku akan ke Belanda," serunya. Ini mimpinya, kesempatan unik, dan aku tidak ingin menghalanginya. "Ini hanya 6 bulan," katanya. "Kamu bisa tinggal di rumah ayahku. Dia orang yang luar biasa." Dan memang benar, Budi Hartono, atau Pak Budi untuk orang-orang terdekatnya. Sejak Ibu Andi meninggal, dia menjadi sosok penting dalam hidup kami. Seorang pria terhormat, berpendidikan, dan sangat menarik untuk usianya yang 52 tahun. Di awal, hubungan kami normal. Aku melihatnya sebagai ayah tunanganku, dan dia memperlakuku dengan kehangatan biasanya. Tapi ketiadaan Andi menghadirkan dinamika baru. Aku mulai memperhatikan detail yang terlewat. Bagaimana Pak Budi merapikan kacamatanya saat berkonsentrasi, suaranya yang tenang, postur tubuhnya yang sempurna. Dia memancarkan kepercayaan diri dan pesona yang membuat jantungku berdebar. Aku melanjutkan hidupku seperti biasa, kuliah di UI Depok, kerja paruh waktu di kafe. Tapi kesunyian di rumah mulai menindih. Pak Budi selalu memastikan aku baik-baik saja. "Apakah ada yang kamu butuhkan? Maukah kamu aku temani makan malam?" Gestur kecil ini perlahan memiliki arti berbeda. Aku mulai merasakan kehadirannya dengan cara baru. Tembre suaranya yang rendah mengisi ruang kosong rumah. Cara dia memegang cangkir kopinya, mengamati saat aku berbicara. Suatu malam setelah makan malam, kami tersisa di teras berbincang. Angin dingin membuatku menggigil, dan Pak Budi melepas jasnya, menyelimutkannya di bahuku. Sentuhan singkat tangannya di lenganku membuat napas tertahan. Aku tertawa gugup, tapi ekspresi wajahnya memberitahu dia menginginkan sesuatu yang lain. Sejak itu, hubungan kami berubah. Percakapan kami menjadi lebih dalam. Dia menceritakan masa lalunya, betapa dia merindukan almarhum istrinya, kesulitan membesarkan Andi sendirian. Dan aku mengakui kesendirianku. Bagaimana jarak menjauhkan aku dan Andi dengan cara yang tidak bisa kuabaikan. Aku merasakan sesuatu berubah saat dia menatapku lebih lama dari biasanya. Keheningan yang mengikuti dipenuhi sesuatu yang tak terdefinisikan. Apakah itu kekaguman? Ketertarikan? Aku mencoba mengabaikannya, tapi pikiran itu tetap bersamaku. Hari berubah menjadi minggu, dan pertemuan kami semakin sering. Makan malam di restoran Menteng, berjalan di Taman Mini, menonton film di bioskop Grand Indonesia. Andi selalu mendorong kami menghabiskan waktu bersama. Dia tidak tahu apa yang menantinya. Suatu malam setelah nonton film, sebelum aku masuk rumah, dia menggenggam tanganku. "Kamu tahu, kamu bisa mengandalkanku untuk apa saja, kan?" Katanya dengan suara penuh ketulusan. Aku hanya mengangguk, karena hatiku sudah tahu sesuatu telah berubah. Makan malam pertama yang berbeda terjadi beberapa minggu setelah Andi pergi. Pak Budi memesan wine paling mahal di menu. Dia menatapku dengan penuh perhatian, tertawa mendengar leluconku, mendengarkan setiap kata. "Kamu wanita yang luar biasa," katanya. Kata-katanya berputar di kepalaku berhari-hari. Lalu ada perjalanan ke Pantai Anyar, kunjungan singkat ke Bandung dan Bogor. Aku merasa nyaman di sampingnya. Perasaan kosong dari ketiadaan Andi
mulai terisi dengan kehadiran baru ini. Ketika Andi menelepon lewat video call, kami selalu menjawab bersama. "Kalian keluargaku," katanya, tidak membayangkan apa yang terjadi. Setiap panggilan adalah campuran kebahagiaan dan rasa bersalah. Malam ini aku mengenakan kebaya modern krem dengan kain batik merah marun yang melilit pinggangku. Sepatu hak tinggi hitam mengkilap, membuatku percaya diri. Rambutku kusanggul longgar, beberapa helai jatuh di sisi wajahku. Aku tahu Pak Budi memperhatikan. Matanya berlama-lama saat aku berjalan. Dan aku mulai memperhatikannya juga. Tangannya yang kuat memegang gelas, aroma kolon mahalnya yang menenangkan, senyum samarnya yang membuat jantungku berdebar. Sesuatu sedang terjadi di antara kami. Sesuatu berbahaya. Sesuatu yang salah. Tapi sesuatu yang tidak bisa kuhentikan. Setelah salah satu malam ketika kami berbicara berjam-jam, Pak Budi bersikeras agar aku menjalani pemeriksaan medis. "Kamu terlihat sangat lelah," komentarnya dengan khawatir. Aku tertawa dan mengatakan itu hanya stres. Tapi dia tidak menerima jawabanku. "Pergi ke klinik besok pagi," perintahnya dengan nada yang tidak memberi pilihan. Klinik Husada milik Pak Budi terletak di kawasan elit Kemang. Mbak Sari, resepsionis, tersenyum padaku. "Dokter Hartono akan memanggil Anda sebentar lagi," katanya. Aku duduk di ruang tunggu ber-AC, memainkan ujung syal sutra di leherku. Hari ini aku mengenakan dress midi navy blue yang pas di tubuhku, dengan garis leher V yang tidak terlalu dalam tapi cukup menggoda. Sepatu wedges nude melengkapi penampilanku. Aku sengaja memilih pakaian ini. Ketika aku masuk ke ruang praktik, dia sudah mengenakan jas dokter profesionalnya. Tapi matanya mengkhianati sesuatu yang lain. "Silakan duduk," katanya. Nadanya tenang, tapi udara dipenuhi sesuatu yang tak terdeskripsikan. Dia mulai menanyakan gejalaku dan perlahan mendekat. "Mari kita ukur tekanan darah Anda," katanya lembut mengambil lenganku. Sentuhannya mengirim getaran ke tulang belakangku. Dia menyadarinya, jari-jarinya bertahan lebih lama dari yang diperlukan. Matanya mencari mataku. Jantungku berdebar kencang. "Berbaring di sini," katanya pelan. Ketika jarinya menyentuh kulitku untuk mengukur denyut nadi, getaran melewati tubuhku. Mata kami bertemu, dan sejenak udara menjadi berat. "Anda gugup?" tanyanya dengan setengah senyum. Aku tertawa, mencoba menyembunyikannya, tapi sudah terlambat. Kami mulai berbicara tentang hal sehari-hari. Dia ingin mengajakku ke konser gamelan di Taman Ismail Marzuki. Saat itulah aku menyadari, melawan perasaan kami adalah sia-sia. Hasrat yang kami tekan meledak. Aku tahu ini salah, tapi aku menghapus semua pikiran dari kepalaku. Tanganku menemukan helai abu-abu di rambutnya yang disisir rapi. Tubuhku gemetar, dan Pak Budi untuk sesaat menjauh. Matanya menatapku, seolah mencari konfirmasi bahwa ini nyata. Dia 20 tahun lebih tua, tapi itu tidak penting. "Ini gila," gumamnya, tapi tidak berusaha mundur. Wajahnya memerah, matanya bersinar dengan cara yang belum pernah kulihat. Dia mengangkatku dan mendudukkanku di meja pemeriksaan. Tangannya yang hangat memegang pinggangku. Stetoskop dingin di dadaku, tapi tidak sedingin tatapannya yang membakar. Kita tidak bisa," bisikku lemah, tapi tanganku meraih kerah jasnya. "Saya tahu," jawabnya serak. "Tapi saya tidak bisa berhenti memikirkan Anda sejak hari pertama." Jarak antara kami menghilang. Bibirnya menemukan bibirku dalam ciuman yang membuatku lupa segalanya. Andi, janji-janjiku, moralitas. Hanya ada dia dan aku di ruangan berbau antiseptik itu.
Tangannya menelusuri lekuk tubuhku melalui dress navy blue. Aku mendesah pelan ketika jarinya menemukan resleting di punggungku. Menurunkannya sangat perlahan sampai dress longgar di bahuku. Aku mengenakan lingerie putih gading yang kubeli kemarin, bra renda dengan bordir bunga, dan panty senada. Bukan untuk Andi. Aku membelinya sambil membayangkan saat ini. Mata Pak Budi melebar. Indah, bisiknya. Jarinya menelusuri tali bra di bahuku. Kulitku terbakar di setiap titik yang dia sentuh. Telepon di resepsionis berdering nyaring, mengembalikan kami ke kenyataan. Pak Budi mengutuk pelan, lalu mencium dahiku. "Tunggu," katanya, keluar menjawab telepon. Aku mendengarnya berbicara dengan Mbak Sari, suaranya profesional. "Batalkan semua janji saya hari ini. Ada keadaan darurat." Dia kembali, mengunci pintu dari dalam. Matanya gelap penuh hasrat menatapku, yang masih duduk di meja pemeriksaan, dress kusut di pinggang. 2 jam. Kami menghabiskan 2 jam di ruangan itu. Tangannya yang terampil, tangan dokter terlatih, menemukan setiap titik sensitif. Bibirnya menelusuri leherku, tulang selangkaku, turun ke lembah antara payudaraku. Aku tidak pernah melakukan sesuatu seperti ini. Ini tak terlupakan. Ketika kami selesai, aku tidak bisa menatap matanya. Rasa malu dan kepuasan bercampur. Dia membantuku memakai dress kembali. Jarinya menarik resleting dengan lembut. "Ini tidak bisa terjadi lagi," katanya pelan. Tapi tangannya masih di pinggangku. "Aku tahu," jawabku. Tapi kami berdua tahu itu bohong. Kami keluar sebagai orang yang berbeda. Ini titik tanpa kembali. Aku tidak bisa tidur malam itu. Andi mengirimi pesan manis dari Belanda, dan aku merasa seperti orang terburuk di dunia. Tapi aku tidak bisa mengeluarkan Pak Budi dari pikiranku. Hari-hari berikutnya, kami menghindari membicarakan yang terjadi. Tapi tatapan kami mengatakan segalanya. Hasrat tidak hilang, malah semakin kuat. Aku menjalin hubungan gelap dengan Pak Budi. Ketegangan meningkat setiap kali kami sendirian. Suatu sore kami pergi ke kota tua. Aku mengenakan rok batik modern dengan atasan off-shoulder putih dan sandal gladiator coklat. Rambutku tergerai berombak. Pak Budi menggenggam tanganku saat kami berjalan. Kami terlihat seperti ayah dan anak yang harmonis. Tapi di mobil dalam perjalanan pulang, tangannya naik ke pahaku, membelai kulitku di bawah rok. Aku tidak menghentikannya. "Rumahku kosong malam ini," bisiknya. "Pembantu sedang cuti. Aku tahu apa artinya. Dan aku tahu aku akan pergi." Malam itu aku datang ke rumahnya dengan jantung berdebar. Aku mengenakan dress merah anggur yang memeluk tubuhku, dengan heels hitam setinggi 10 cm. Rambut panjang kuku gerai, dan aku memakai parfum mawar yang dia pernah puji. Pak Budi membukakan pintu, matanya menelanjangi setiap inci tubuhku. "Masuk," katanya dengan suara serak. Rumah itu sunyi, hanya kami berdua. Dia sudah menyiapkan wine dan lilin di ruang tamu. Kami duduk di sofa, sangat dekat. Tangannya tidak pernah melepaskan pinggangku. "Anda sangat cantik malam ini," bisiknya di telingaku, membuatku merinding. Kami berbicara, tertawa, minum wine. Tapi ketegangan semakin tebal. Setiap sentuhan lebih berani. Setiap tatapan lebih dalam. Akhirnya dia tidak tahan lagi. Dia menarikku ke pangkuannya, menciumku dengan lapar. "Ayo ke kamarku," bisiknya. Kamar Pak Budi luas dengan tempat tidur besar dan jendela menghadap taman. Aroma kolon maskulin memenuhi udara. Ada foto almarhum istrinya di meja samping, dan aku merasa bersalah. Tapi dia menutup foto itu. "Malam ini hanya ada kita," katanya, membuka resleting dressku perlahan. Dress merah itu jatuh ke lantai. Aku berdiri di hadapannya, hanya dengan lingerie hitam renda, bra push-up, dan G-string yang sangat minim. Matanya gelap penuh keinginan. "Sempurna," gumamnya. Tangannya menarik jepit rambutku, membiarkan rambutku jatuh terurai.
Jarinya menyisir rambutku, sementara bibirnya mencium bahuku, punggungku. Aku membalikan tubuh, membuka kancing kemejanya satu persatu. Dadanya masih bidang untuk pria seusianya. Aku mencium lehernya, merasakan denyut nadinya yang cepat. "Kamu membuatku merasa muda lagi," bisiknya sambil mengangkatku ke tempat tidur. Malam itu kami menjelajahi satu sama lain dengan cara yang lebih intim. Tangannya yang berpengalaman menunjukkan hal-hal yang belum pernah ku tahu. Setiap sentuhan diperhitungkan, setiap ciuman memiliki tujuan. Aku merasakan sensasi yang belum pernah kurasakan dengan Andi. Setelahnya kami berbaring berpelukan. Dia membelai rambutku. "Apa yang akan kita lakukan?" tanyaku pelan. "Saya tidak tahu," jawabnya jujur. "Tapi saya tidak bisa melepaskan Anda." Tiba-tiba kami mendengar suara. Pintu depan terbuka. Kunci berputar. Langkah kaki. Kami membeku. "Siapa itu?" bisikku panik, menarik selimut menutupi tubuh telanjangku. Pak Budi melompat dari tempat tidur, cepat mengenakan celana dan kemeja. Saya tidak tahu. Lalu kami mendengar suara yang membuat darahku membeku. "Ayah, kamu di rumah?" Andi. Andi pulang. Tapi dia seharusnya masih di Belanda sebulan lagi. Panik melanda. Pak Budi menatapku dengan mata lebar, wajahnya pucat. "Cepat, pakai bajumu," bisiknya tergesa. Tanganku gemetar mencari dresku. Aku mendengar langkah Andi naik tangga. "Ayah, lampu kamarmu menyala." "Sebentar, Nak," teriak Pak Budi, suaranya serak. Dia membantuku memakai dres, tangannya gemetar. "Kamu harus keluar lewat balkon," bisiknya. "Turun ke taman, masuk lewat pintu belakang ke kamarmu." "Apa? Ini lantai 2. Aku bisa jatuh." "Ada terali. Cepat." Ketukan di pintu. "Ayah, kenapa pintunya dikunci?" Tidak ada pilihan. Dengan jantung berdebar, aku berlari ke balkon dengan kaki telanjang. Heelsku tertinggal di kamar. Angin malam dingin menerpa. Aku melirik ke bawah. Jaraknya menakutkan. Aku mendengar pintu kamar terbuka. Suara Andi dan Pak Budi berbicara. Tidak ada waktu. Dengan napas tertahan, aku mulai turun dari terali balkon. Tanganku berkeringat. Kakiku mencari pijakan. Dres merahku tersangkut. Kain robek sedikit. Setengah jalan turun, kakiku tergelincir. Aku hampir jatuh, tapi berhasil mencengkeram terali dengan kuat. Jantungku mau copot. Akhirnya kakiku menyentuh tanah. Aku berlari ke pintu belakang, masuk diam-diam, naik tangga belakang ke kamarku. Aku mengunci pintu, bersandar di dinding, napas terengah-engah. Dres merahku robek, rambutku berantakan, tubuhku gemetar. Aku hampir tertangkap. Dari kamar, aku mendengar suara Andi dan Pak Budi tertawa di ruang tamu. Mereka tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Tapi heelsku, heels hitamku masih di kamar Pak Budi. Bagaimana dia akan menjelaskannya? Aku tidak bisa tidur sepanjang malam. Berbaring di tempat tidur dengan dres merah yang robek, aku mendengar suara Andi dan Pak Budi berbincang di bawah. Tertawa, bercanda, seolah tidak ada yang salah. Tapi heelsku, heels hitam setinggi 10 cm itu masih di kamar Pak Budi. Bagaimana dia akan menjelaskannya pada Andi? Pagi datang terlalu cepat. Aku mendengar ketukan di pintu. "Sayang, kamu bangun?" Suara Andi. Aku panik, cepat mengganti dres robek dengan piyama, menyembunyikan dres itu di belakang lemari. "Sebentar!" teriakku, merapikan rambut berantakan. Aku membuka pintu. Andi berdiri di sana dengan senyum lebar, membawa buket bunga mawar. "Surprise! Aku pulang lebih awal.
Aku sangat merindukanmu. Dia memelukku erat. Pelukannya yang dulu terasa hangat, kini terasa asing, menyesakkan. Aku merasa seperti penjahat terburuk. Kenapa pulang lebih awal? Tanyaku, berusaha tersenyum. Program dipercepat. Aku punya 2 minggu libur sebelum semester berikutnya. Aku ingin menghabiskannya bersamamu dan ayah. 2 minggu. 2 minggu berpura-pura. 2 minggu hidup dalam kebohongan. Kami turun untuk sarapan. Pak Budi sudah di meja makan, wajahnya terlihat lelah. Matanya bertemu mataku sejenak. Ada kekhawatiran di sana, dan sesuatu yang lain. Penyesalan? Kepakutan? Selamat pagi, katanya formal, terlalu formal. Sarapan berlangsung canggung. Andi terus bercerita tentang Belanda, tentang teman-temannya, tentang Amsterdam. Aku dan Pak Budi hanya mengangguk, mencoba terlihat tertarik. Oh ya, Ayah, kata Andi tiba-tiba. Tadi malam aku ke kamarmu mencari charger. Aku menemukan sepatu wanita di samping tempat tidurmu. Sepatu heels hitam. Jantungku berhenti. Darahku membeku. Pak Budi hampir tersedak kopinya. Oh, itu... Dia terbata. Itu punyaku. Aku berkata cepat, terlalu cepat. Aku meminjam buku dari ayahmu kemarin. Pasti tertinggal. Andi menatapku. Tapi kamu tidak pakai sepatu heels di rumah. Dan kenapa di kamarnya? Aku sedang mencoba sepatu baru. Minta pendapat ayahmu karena dia punya selera bagus. Kataku, berusaha terdengar santai meskipun jantungku mau copot. Keheningan. Andi menatap kami berdua bergantian. Aku melihat sesuatu berubah di matanya. Kecurigaan? Oke. Katanya akhirnya, tapi nada suaranya berbeda. Tidak sepenuhnya percaya. Hari-hari berikutnya menjadi siksaan. Andi selalu ingin kami bertiga bersama. Ke mall, ke restoran, ke pantai Ancol. Aku harus berpura-pura menjadi tunangan yang mencintai. Sementara setiap kali menatap Pak Budi, aku mengingat malam itu. Tubuhnya di atasku. Tangannya di kulitku. Suaranya bisik namaku. Suatu sore kami pergi ke taman mini. Aku mengenakan rok denim selutut dengan blus putih berlubang di bahu dan sandal flat. Berusaha terlihat polos, tidak menggoda. Tapi mata Pak Budi tetap menemukan caranya menatapku. Di satu titik, saat Andi pergi ke toilet, Pak Budi mendekat. Kita harus bicara, bisiknya. Tidak di sini. Kapan? Andi selalu di sekitar. Aku tidak tahu. Ini terlalu berbahaya. Tangannya menyentuh tanganku sekilas. Listrik mengalir. Saya merindukan Anda. Bisiknya sangat pelan. Jangan, kataku, tapi aku tidak menarik tanganku. Andi kembali dan kami berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Malam itu, aku tidak bisa tidur lagi. Sekitar pukul 2 dini hari, aku turun ke dapur untuk minum. Pak Budi sudah di sana, duduk dalam gelap. Tidak bisa tidur, tanyaku pelan. Tidak, Anda juga? Kami berdiri sangat dekat. Aku bisa mencium kolonnya, merasakan panas tubuhnya. Tangannya naik, menyentuh pipiku. Ini harus berhenti, bisikku, tapi tubuhku tidak bergerak menjauh. Saya tahu, tapi saya tidak bisa. Setiap kali saya melihat Anda, saya ingin... Dia tidak menyelesaikan kalimatnya. Bibirnya sudah menemukan bibirku. Ciuman itu putus asa, penuh kerinduan yang tertahan. Tangannya melingkari pinggangku, menarikku ke tubuhnya. Aku merespons dengan sama laparnya. Tanganku di rambutnya, di tengkuknya. Kami tahu ini gila. Andi tidur di atas, tapi kami tidak bisa berhenti. Tangannya mulai naik di bawah kaos tidurku, mencari kulitku. Aku mendesah pelan di bibirnya. Tiba-tiba lampu menyala. Jadi ini yang terjadi. Suara Andi.
dingin, penuh kemarahan. Kami terpisah dengan cepat, tapi sudah terlambat. Dia melihat semuanya. Andi berdiri di pintu dapur dengan wajah pucat, mata merah, tangannya mengepal. "Berapa lama?" tanyanya dengan suara gemetar. "Andi, ini bukan..." aku mulai. "Berapa lama?" teriaknya. Keheningan memekakkan telinga. Pak Budi melangkah maju. "Nak, dengarkan. Jangan panggil aku nak. Kamu tidur dengan tunanganku. Tunangan anakmu sendiri." Air mata mengalir di pipiku. "Andi, maafkan aku." "Maaf?" Dia tertawa pahit. "Kamu minta maaf setelah mengkhianatiku dengan ayahku sendiri? Berapa lama kalian melakukan ini di belakangku?" Pak Budi menarik napas dalam. "Sejak 3 minggu setelah kamu pergi." Tamparan keras mendarat di wajah Pak Budi. Andi menampar ayahnya sendiri. "Aku membencimu," katanya. Suara penuh luka. "Kalian berdua, aku membenci kalian." Dia berbalik, berlari naik tangga. Kami mendengar pintu kamarnya terbanting keras. Aku jatuh ke lantai, menangis. Semuanya hancur. Semuanya rusak. Pak Budi berjongkok di sampingku, tapi tidak menyentuhku. "Apa yang sudah kita lakukan?" bisiknya. Dan aku tidak punya jawaban. Pagi itu rumah terasa seperti kuburan. Tidak ada suara, tidak ada kehidupan. Hanya keheningan yang mencekik. Aku tidak keluar dari kamar semalaman. Mataku bengkak dari menangis. Aku menatap langit-langit, memikirkan bagaimana semuanya bisa hancur begitu cepat. Kebahagiaanku, masa depanku, semuanya musnah dalam satu malam. Sekitar jam 10 pagi, ada ketukan pelan di pintu. "Devi, ini aku, Ayah." Suara Pak Budi terdengar lelah, hancur. Aku membuka pintu. Dia berdiri di sana dengan mata merah. Bekas tamparan Andi masih terlihat di pipinya. Dia terlihat tua, sangat tua. "Andi sudah pergi," katanya pelan. Dia mengambil barang-barangnya dan pergi ke rumah temannya. Dia bilang dia tidak ingin melihat kita lagi. Air mata baru mengalir di pipiku. "Ini salahku. Semuanya salahku." "Bukan," katanya tegas. "Ini salah saya. Saya yang lebih tua. Saya yang seharusnya tahu lebih baik. Saya memanfaatkan situasi. Memanfaatkan kesepian Anda." "Tidak," aku menggeleng. "Aku juga menginginkannya. Aku yang tidak bisa menahan diri." Kami berdiri di sana, 2 orang yang hancur oleh dosa kami sendiri. "Apa yang harus kita lakukan?" tanyaku. Pak Budi diam lama. "Saya tidak tahu. Tapi satu hal yang saya tahu, saya tidak bisa kehilangan anak saya. Dia satu-satunya yang saya punya." Kata-katanya seperti pisau di jantungku. "Jadi, kita harus berhenti." "Kita harus," jawabnya. Tapi matanya berkata sebaliknya. "Tapi Tuhan, ini sangat sulit. Saya jatuh cinta pada Anda, Devi. Benar-benar jatuh cinta." Jantungku berhenti. "Jangan katakan itu. Jangan buat ini lebih sulit." Tapi itu kenyataan. Saya mencintai Anda. Dengan cara yang salah, pada waktu yang salah. Dengan orang yang salah.
Tapi perasaan saya nyata. Aku menutup wajahku dengan tangan. Aku juga mencintaimu. Dan itu yang membuat ini semakin menyakitkan. Dia menarikku ke pelukannya. Kami berdiri di sana, berpegangan satu sama lain seperti orang yang tenggelam. Apa yang akan kita lakukan? Bisikku di dadanya. Saya akan bicara dengan Andi, meminta maaf. Berharap dia bisa memaafkan saya suatu hari nanti. Dan aku? Anda harus pergi. Kembali ke rumah orang tua Anda. Ini satu-satunya cara. Sakitnya luar biasa. Jadi ini akhirnya kita hanya berpisah untuk kebaikan Andi, untuk kebaikan kita semua. Tapi tangannya tidak melepaskanku, dan aku tidak bisa melepaskannya. Satu malam terakhir, bisikku. Beri aku satu malam terakhir bersamamu. Dia menatapku, konflik jelas di matanya. Devi, kumohon, hanya satu, lalu aku akan pergi dan tidak pernah kembali. Keheningan panjang. Lalu, dia mengangguk pelan. Malam itu, aku mengenakan dress putih sederhana yang Andi belikan untukku di ulang tahun terakhir. Ironi yang kejam. Aku pergi ke kamar Pak Budi untuk terakhir kalinya. Tidak ada gairah liar seperti sebelumnya. Kali ini lembut, penuh kesedihan. Setiap sentuhan adalah perpisahan. Setiap ciuman adalah goodbye. Kami bercinta dengan air mata di pipi kami. Saya akan selalu mengingat Anda, bisiknya di telingaku. Wanita yang membuat saya merasa hidup lagi. Dan aku akan selalu mengingatmu, jawabku. Pria yang menunjukkan padaku apa itu gairah sejati. Kami tertidur dalam pelukan satu sama lain. Tahu, ini terakhir kalinya. Pagi datang terlalu cepat. Aku bangun dan melihat Pak Budi sudah terjaga, menatapku dengan mata sedih. Sudah waktunya, katanya pelan. Aku mengangguk, tidak bisa berbicara karena tenggorokanku tersumbat. Aku berkemas dengan cepat, mengambil semua barangku, semua kenangan. Pak Budi menunggu di bawah dengan mobilnya. Perjalanan ke rumah orang tuaku di Tangerang terasa seperti berjalan ke eksekusi. Kami tidak berbicara, hanya duduk dalam keheningan yang berat. Sampai di depan rumah, dia menatapku. Maafkan saya, katanya. Tidak ada yang perlu dimaafkan. Kita sama-sama memilih ini. Andi mungkin tidak akan pernah memaafkan saya. Tapi saya harap suatu hari dia mengerti bahwa saya tidak bermaksud menyakitinya. Dia akan mengerti. Mungkin tidak sekarang, tapi suatu hari. Aku keluar dari mobil. Sebelum menutup pintu, aku menatapnya terakhir kali. Selamat tinggal, Pak Budi. Selamat tinggal, Devi. Aku berjalan ke rumah tanpa menoleh. Jika aku menoleh, aku tidak akan bisa pergi. 3 hari kemudian, aku menerima pesan dari nomor tidak dikenal. Ini Andi. Aku tahu kamu sudah pergi. Aku tidak tahu apakah aku bisa memaafkanmu. Tapi ada yang harus kamu tahu. Ayah masuk rumah sakit kemarin. Serangan jantung. Dokter bilang kondisinya kritis. Dunia berputar. Dia terus menyebut namamu. Devi, katanya. Katakan pada Devi saya minta maaf. Tanganku gemetar memegang ponsel. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan. Bagian dariku membencimu. Tapi bagian lain tahu ayah mencintaimu. Benar-benar mencintaimu. Dan sekarang dia sekarat. Air mata mengalir. Kamu harus memutuskan sendiri. Aku tidak akan melarangmu jika kamu ingin datang. Tapi aku juga tidak akan menyambutmu. Pesan terakhir. RS Husada Kemang, ICU lantai 3. Keputusan di tanganmu.
Aku menatap ponsel. Keputusan terbesar dalam hidupku. Pergi ke sana berarti menghadapi Andi, menghadapi masa lalu, menghadapi perasaan yang belum mati. Tidak pergi berarti membiarkan Pak Budi mati tanpa closure, tanpa goodbye terakhir. Aku mengambil tas, mencari kunci mobil. Ibuku berdiri di pintu. "Devi, kamu mau kemana?" Aku menatapnya. Air mata mengalir. "Aku harus pergi, Bu. Ada seseorang yang sangat penting, dan dia membutuhkanku." "Ini tentang pria itu, kan? Pria yang membuatmu pulang dengan mata sembab?" Aku mengangguk. Ibu memelukku. "Kalau begitu pergi. Jangan sampai menyesal seumur hidup." Aku berlari ke mobil, melaju ke Jakarta dengan jantung berdebar. Apakah aku akan tiba tepat waktu? Apakah Pak Budi masih hidup? Apakah Andi akan mengusirku? Dan yang paling penting, apakah cinta kami cukup kuat untuk menghadapi semua ini?